Assalamualaikum. Kita masuk ke bab 3, kalkulasi biaya proses. Ini bagian 1 yaitu pengantar ya. Nah, di sini di kotak-kotak halaman 17, kalkulasi biaya proses versus kalkulasi biaya pesanan. Apa sih perbedaannya? Nah, kita lihat di sini. Kalau menurut pesanan ya, tujuan produksi itu memenuhi pesanan pelanggan. Jadi by order gitu ya. Terus kalau harga pokok proses menurut Departemen Produksi per periode akuntansi untuk mengisi gudang barang jadi. Jadi gudangnya diisi. Jadi dia selalu ready stock ya. Terus harga pokok pesanan total biaya per pesanan dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan per pesanan yang selesai diproduksi. Terus kalau harga pokok proses total biaya per departemen dibagi jumlah produk yang dihasilkan selama periode yang bersangkutan. Nah, kalau penggolongan biaya produksinya, kalau di harga pokok pesanan itu ada biaya produk langsung, bahan baku, tenaga kerja langsung diberlakukan sebagai biaya aktual. Kalau biaya produksi tidak langsung itu BOP-nya dibebankan menurut tarif yang ditentukan di muka. Nah, kalau di harga pokok proses nggak ada pemisahannya. Nah, di penggolongan BOP-nya nih, menurut tarif yang telah ditentukan kalau harga pokok pesanan, tapi kalau harga pokok proses dibebankan berdasarkan biaya sesungguhnya atau yang aktual yang terjadi sesungguhnya. Itu yang dicatat. Aliran biaya produksi halaman 18, di situ kalkulasi biaya proses pertama dari bahan baku, tenaga kerja langsung masuk ke departemen 1, departemen 2, terus ke departemen persediaan barang jadi, lalu dihitung harga pokok penjualannya. Nah, kalau barang dalam proses departemen 1 nih masuk ke yang masuk itu bahan tenaga kerja langsung BOP, terus ditransfer ke departemen 2. Nah, di departemen 2 tenaga kerja langsung BOP. Nah, ditransfer ke departemen persediaan barang jadi. Lalu setelah itu dibuatkan harga pokok penjualannya. Ya, kita lihat di halaman 19. Di situ contoh 1, PT Burangrang mengolah produknya secara massal melalui satu departemen produksi. Jumlah biaya yang dikeluarkan selama bulan Maret 2017 disajikan pada gambar berikut. Ada data biaya produksi, di situ bahan baku, bahan penolong, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik ya, itu totalnya 73.000. Nah, di sini produk jadinya sebanyak 2.000 unit. Terus produk dalam proses tingkat penyelesaiannya masing-masing, bahan bakunya 100%, biaya bahan penolongnya 100%, biaya tenaga kerjanya 50%, biaya overhead pabriknya 25%, atau itu masuk ke dalam proses itu 500 unit, jadi totalnya 2.500 ya. Nah, kalau kita hitung perhitungan unit ekuivalen dan biaya produksi per unitnya, berapa sih biaya produksi per unitnya? Kita lihat unsur biaya produksi, di situ kita dari soal ya, total biaya 10, 15, 22.500 dan 25.500 sama dengan 73 juta. Nah, di sini unit ekuivalen yang kita masukkan produk jadi per unit ditambah dengan unit biaya tingkat penyelesaiannya 100% kali 500 yang barang dalam proses. Terus kalau bahan penolongnya 100% kali 500. Terus kalau yang tenaga kerjanya ditambah 50% tingkat penyelesaiannya kali 500, terus BOP-nya tingkat penyelesaiannya 25% kali 500 ditambahkan. Jadi 2.500, 2.500, 2.250 dan 2.150. Nah, untuk biaya produksi per unitnya itu total biaya dibagi dengan unit ekuivalen. Jadi 10 juta dibagi 2.500 sama dengan 4.000. 15 juta dibagi 2.500 sama dengan 6.000, 22.500 dibagi 2 juta 2.250 10.000, terus 25.500 dibagi 2 juta 125 sama dengan 12.000. Jadi total biaya produksi per unitnya sama dengan 32.000 ya. Itu tadi yang kita cari itu di unit ekuivalen. Kalau kita mau membuat suatu laporan biaya produksi, nah itu nanti kita turunin ya. Nih di sini PT Burangrang laporan biaya produksi bulan Maret. Ini kan harus ada formatnya ya. Terus data produksi dimasukkan dalam proses 2.500 kan, yang ditransfer ke gudang 2.000, produk dalam proses akhirnya 500. Jadi 2.000 tambah 500, 2.500 sama dengan yang dimasukkan dalam proses. Terus biaya dibebankan, step yang pertama itu data produksi. Step yang kedua biaya dibebankan departemen.
Nah, di situ total biaya. Pertama, biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Ambil dari soal yang ada di atasnya. Ya. Nah, kita masukin 10, 15, 22, 500, 25, 500, total 73. Nah, biaya per unitnya sudah kita cari tadi kan, yang di unit equivalent itu 4.000, 6.000, 10.000, dan 12.000, total 32. Nah, bagian yang ketiga adalah pertanggungjawaban biaya. Nah, di sini biaya produk selesai ditransfer ke gudang. Berapa yang ditransfer ke gudang? Di soal, di atas data produksi. 2.000 kan? 2.000 kali biaya produksi per unit total 32.000 sama dengan 64.000 juta. Terus selanjutnya adalah biaya produk dalam proses akhir. BBB, biaya bahan baku, biaya bahan penolong, BTK, biaya tenaga kerja, BOP, biaya overhead pabrik. Unit ekuivalennya 100 ada di soal ya. Itu tadi kita udah cari juga di unit equivalent ini 100, 150, dan 25. Dikalikan 500, dikalikan 500 semua, lalu kalikan dengan tadi biaya produksi per unit 4.000, 6.000, 10.000, dan 12.000. Jadi hasilnya 2 juta, 3 juta, 2 juta 500 sama dengan, dan 1 juta 500 itu spasinya kurang ya. Terus totalnya 9 juta. Nah, di sini 64 juta ditambah 9 sama dengan 73. Ya. Udah selesai. Nah, 73 ini ya total harus sama dengan 73 yang ada di total biaya dibebankan departemen. Itu kan ada total biaya 73. Nah, harus sama dengan yang ini ya. Kalau nggak sama berarti salah dong. Ya, jurnal pencatatan biaya produksi. Yang pertama tuh, mencatat biaya bahan baku. Debitnya barang dalam proses, kreditnya persediaan bahan baku. Jadi kalau udah masuk ke biaya dalam proses, pertama kan biaya persediaan bahan baku, barang dalam proses, terus berikutnya kan pertama biaya bahan baku, barang dalam proses, persediaan bahan baku. Nah, ini 10 juta, kreditnya persediaan bahan baku 10 juta. Terus yang barang dalam proses biaya penolong 15, persediaan bahan penolongnya 15. Terus barang dalam proses biaya tenaga kerja, kreditnya gaji dan upah. Terus barang dalam proses BOP, kreditnya berbagai rekening yang dikredit ya, 25.500 ya. Kalau BOP ditulisnya biaya rekening yang dikredit. Terus berikutnya adalah jurnal untuk mencatat biaya produk yang ditransfer ke gudang. Tadi biaya yang ditransfer ke gudang ya, itu 60 juta kan di laporan. Masukin 60 juta, terus barang dalam proses biaya bahan baku, di situ kan 2.000 unit, 2.000 semua ya, yang semua barang dalam prosesnya 2.000 kali 4 kali 6 kali 10 dan kali 12 ya, itu biaya produksi. Itu totalnya menjadi 8 juta, 12 juta, 20 juta, dan 24 juta ya. Taruh ke sini, itu rinciannya ya. Terus yang keenam, jurnal untuk mencatat biaya produk dalam proses belum selesai diolah pada akhir bulan. Persediaan barang dalam prosesnya kan 9 juta. Ini yang rincian yang di paling atas halaman 20 kan paling kanan, atas kanan 9 juta kan. Nah, 9 juta persediaan masuk ke persediaan barang dalam proses. Barang dalam proses akhir. Kreditnya barang dalam proses biaya bahan baku, di situ ada rinciannya langsung 2 juta, 3 juta, 2,5, 1,5 ya.